Ada sekelompok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perjalanan jauh. Lalu mereka melewati suatu kampung dan singgah di kampung tersebut. Kala itu mereka meminta untuk dijamu oleh penduduk kampung itu. Namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamunya. Kemudian salah seorang dari penduduk kampung tersebut berkata kepada sahabat yang singgah di kampung tersebut. Ia mengatakan, "Wahai Anda," yakni sahabat, "apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pemimpin kami sedang tersengat binatang." Inilah pertanyaan oleh penduduk kampung kepada para sahabat yang sedang singgah di kampung tersebut. Maka di antara para sahabat ada yang berkata, "Ya, di antara kami ada yang bisa meruqyah." Dan salah seorang sahabat yang akan meruqyah itu pun mendatangi pemimpin kampung tersebut. Dan ia meruqyahnya dengan hanya membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pemimpin kampung tersebut sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Lalu sahabat yang membaca ruqyah diberikan hadiah beberapa ekor kambing. Ya, diberikan hadiah beberapa ekor kambing. Namun ia enggan untuk menerimanya. Ia baru akan menerimanya jika sampai kisahnya diadukan kepada Rasulullah dan dikabarkan hukumnya. Ia pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kisahnya tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah meruqyah pemimpin suatu kampung dengan membacakan padanya surat Al-Fatihah. Dan aku diberikan beberapa kambing karenanya. Bolehkah aku mengambil kambing tersebut?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa untuk meruqyah?" Maka beliau juga bersabda, Ambillah kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya." Kisah ini, ma'asyur muslimin, menunjukkan bolehnya memintakan ruqyah untuk orang lain dan meruqyah orang yang sakit, baik sakit medis ataupun sakit non medis. Dibolehkan meruqyah jika tentunya memenuhi syarat. Di antara syarat dan ketentuan ruqyah adalah niat yang ikhlas karena Allah. Tidak bercampur baur laki-laki dengan perempuan ketika meruqyah. Dan meruqyah dengan bacaan Al-Quran. Bacaan ayat-ayat Al-Quran. Atau doa dari hadis Nabi SAW. Dan meyakini bahwa kesembuhan hanya datangnya dari Allah. Allah lah yang menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Oleh karenanya dibolehkan juga Anda mengambil hadiah setelah meruqyah tanpa diminta atau dengan tarif tertentu. Sebagaimana kisah dari sahabat tadi, mereka diberikan hadiah oleh pemimpin suatu kampung karena telah meruqyahnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kepada kita pencerahan dan manfaat. Barakallahu fikum.